Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetap penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, memelihara, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk mengerti setiap rancangan Tuhan dan mengerti melakukan yang baik seperti yang dikehendakinya. Marilah kita angkatkan pujian syukur dan permohonan kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi yang baik ini. Tuhan menyertai dan kami percaya berkat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Di dalam segala pekerjaan, segala rancangan kami, Engkaulah yang menolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia melakukan segala pekerjaan kami di dalam nama-Mu, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami tetap setia menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 8 Mei 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat 17 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Alai di alusi Yesus manasidan ni nama na mangulado damang rasi rasanuaing aupe mangulado. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan selalu memberi dan melakukan yang terbaik kepada kita pada saat dan waktu yang baik. Tuhan tahu kapan akan memberikan yang kita perlu. Tuhan tahu kapan saatnya Dia akan menolong kita ketika kita di dalam kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop di mana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda tepat pada hari Sabat. Pekerjaan Yesus dilakukan menyembuhkan orang lumpuh itu sangat baik. Dan menurut Allah, menurut Yesus, itu pun waktu yang baik. Tetapi inilah yang menjadi pergunjingan. Inilah yang menjadi perdebatan. Karena orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Sehingga mereka sangat menentang apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Sekalipun yang dilakukannya adalah hal baik, karena mereka tunduk dan taat kepada hukum Taurat, di mana pada hari Sabat tidak ada satu pekerjaan pun yang dapat dilakukan. Pekerjaan apapun itu, baik menyembuhkan, baik menolong orang-orang yang menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus yang melakukan hal-hal di luar dari aturan-aturan itu membuat orang-orang Yahudi tidak senang akan keberadaannya. Apalagi para ahli Taurat. Mereka merasa Yesus melangkahi mereka. Mereka merasa Yesus menentang hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia datang untuk menggenapinya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita
yang mampu melakukan itu dengan sempurna. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menggenapinya. Saudara, apapun yang menjadi aturan-aturan dunia ini, apapun kebiasaan-kebiasaan kita yang menurut kita benar, belum tentu menurut Tuhan itu yang benar dan yang baik. Oleh karena itu, marilah kita belajar apa yang telah dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita. Marilah kita merenungkan apakah sungguh-sungguh kita melakukan aturan-aturan baik di dalam keberagaman kita, di dalam keberimanan kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya seperti yang dikehendaki Tuhan. Hari ini kita melihat apa yang dikerjakan Yesus melampaui apa yang kita pikirkan. Apa yang dikerjakan Yesus menembus batas-batas aturan-aturan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara, mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang lumpuh di kolam Bethesda, ini suatu yang mengagumkan, mujizat yang mencengangkan bagi banyak orang. Tetapi memang ketika seseorang berbuat kebaikan, ada saja yang tidak menyukainya. Ya, itu adalah natur manusia. Tetapi melalui renungan kita pada hari ini, kapanpun, dimanapun kita diajar untuk tidak pernah berhenti berbuat baik ya. Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, penuh kasih kepada orang-orang yang memerlukan. Hari ini kita merenungkan apakah kita sudah berbuat baik, sudah melakukan kasih kepada banyak orang, atau kita memilih-milih waktu, memilih-milih orang untuk melakukan yang baik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Dia terus bekerja pagi, siang, dan malam, kapan saja dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berpengharapan kepadanya. Dan marilah kita meneladani kebaikan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk tidak pernah berhenti berbuat kebaikan. Sekalipun karena kebaikan yang kita kerjakan kita dibenci oleh banyak orang, tetapi tetaplah berbuat baik. Sekalipun engkau ditinggalkan, dihina dan lain sebagainya, tetaplah berbuat baik. Karena Tuhan baik, telah melakukan banyak pekerjaan baik di dalam kehidupanmu, telah memberikan hal-hal baik kepada kehidupanmu. Biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada pada dirimu menjadi kebaikan dan berkat bagi banyak orang. Kiranya kita dimampukan untuk tetap percaya kepada Dia. Kiranya kita tetap setia, berserah hanya kepada Dia, dan melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan, menjadi saksi Kristus kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan hidup di dalam keselamatan yang daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam firman-Mu kami mengerti bahwasanya Engkau adalah Allah kami yang setia, Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau tetap hidup di dalam pengharapan hanya kepada-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah meninggalkan-Mu dan tetap percaya dan setia kepada Engkau ya Bapa. Dan kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi kebesaran dan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami boleh melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi-Mu. Biarlah hidup kami selalu diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami menyerahkan seluruh kehidupan ini. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, kekal untuk selamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.